Ada kelompok orang-orang munafikin yang mereka diterima secara zahir sebagai muslim. Secara zahir dia mengucapkan syahadat, diterima. Ingat kejadian Usama bin Zaid. Ketika dalam satu peperangan, ada musuh yang dikejar oleh dua orang, oleh Usama bin Zaid dan sahabat dari kalangan Ansar. Ketika sudah terkepung orang ini, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Orang Ansar ini nggak jadi menebas dia. Usama lanjut. Dibunuh nih orang. Lalu berita sampai kepada Nabi SAW. Nabi berkata kepada Usama, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Maka Usama mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut sama pedang aja. Takut mati dia. Maka Nabi tambah marah mengatakan kepada Usama. Padahal Usama ini kekasih Nabi SAW. Anaknya Zaid bin Haritha. Nabi sayang banget sama Usama. Tapi kalau sudah urusan agama, tegas Nabi SAW. Beliau mengatakan, halla syaqaqta an qalbi. Kenapa engkau nggak belah dadanya supaya engkau tahu dia ngomong karena takut sama pedang atau benar dia mengatakan la ilaha illallah itu karena lillahi ta'ala. Jadi kita menghukumi orang di dunia dengan zahirnya. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka kita terima dia sebagai seorang muslim. Kita lihat amalannya sekarang. Kalau dikatakan dia Ustaz nggak menjalankan rukun Islam. Sholat yang enggak, puasa yang enggak, yang lainnya nggak ada yang dijalani. Terus bagaimana? Bicara sholat ini, disilah para ulama menjelaskan. Orang yang tidak sholat sama sekali, itu kafir menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Keluar dari Islam. Sehingga kalau dia mati, nggak perlu disolatin. Ya gimana kita mau nyolatin orang ini? Sholat buat diri sendiri, nggak masa kita yang hidup suruh nyolatin dia. Kadang-kadang dibawa ke masjid lagi. Dia selama hidup nggak pernah nyentuh masjid, mati kita bawa ke masjid. Jadi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dia kafir. Kalau dia nggak sholat sama sekali. Pendapat Imam Syafi'i, dia dibunuh orang ini. Tapi tidak murtad. Dibunuhnya sebagai hukuman buat dia. Diminta bertobat. Setelah nggak mau sholat, baru dibunuh. Sampai seperti itu hukum orang yang nggak sholat ini jamaah. Tapi banyak orang yang meremehkan. Karena memang hukuman itu tidak diterapkan kepada mereka. Tugas kita bagaimana mendakwain mereka. Yang mereka sudah mengatakan Islam, bagaimana kita dakwain supaya ya kesaksian itu dengan keyakinan. Karena memang ada yang formalitas aja. Dan bagi para akhwat, kalau ketemu laki-laki yang hendak meminang dia, yang suka sama dia, non-muslim, lalu dikatakan, aku siap masuk Islam. Kalau bicara siap masuk Islam, engkau masuk Islam dulu. Bukan ketika akad nikah masuk Islam. Tidak. Katakan engkau masuk Islam dulu. Engkau pelajarin dulu. Yakin nggak engkau dengan dua kalimat syahadat? Siapkah engkau dengan syarat dan ketentuannya? Karena banyak orang seperti download aplikasi, sekedar setuju, tapi dia nggak tahu apa syarat dan ketentuannya. Kalau urusan ini mudah, tapi ini urusan keimanan. Makanya kenapa seorang ketika memilih seorang pasangan, hendaklah mempertimbangkan masalah agama dan akhlaknya. Bukan hanya masalah ketampanannya, masalah hartanya. Oh dia orang mau masuk Islam. Iya, tapi engkau lihat. Kalau engkau seorang akhwat berarti engkau punya PR ngajarin dia tentang Islam ini. Siap engkau. Yang ditakutkan nggak siap. Si akhwat ini nggak terlalu faham tentang agama Islam. Kalau dia seorang laki-laki, maka dia juga punya tanggung jawab untuk ngajarin istrinya ini Islam. Ada kejadian di Swiss kalau nggak salah jamaah. Ada seorang Muslim dari Indonesia nikah sama wanita Swiss. Masuk Islam wanita Swiss ini.
suaminya ini Islam biasa lah. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Si istrinya ketika masuk Islam dia belajar. Sampai akhirnya faham tentang agama Islam. Dan pada akhirnya sang istri menggugat cerai suami. Dia nggak mau sama suaminya. Karena suaminya nggak taat sama Allah Azza wa Jalla. Itu karena dia belajar. Jadi sikap kita kepada orang yang tadi menyatakan masuk Islam, ya kita bimbing dia. Alhamdulillah ada mungkin lembaga-lembaga bimbingan untuk para mu'alaf. Dan bagi para akhwat ketika mau menikah, jangan serta-merta engkau nerima keislaman dia yang hanya diucapkan ketika akad nikah. Sedangkan dia nggak meyakini hal itu nantinya tatkala dilihat dari perbuatan dan kelakuannya. Engkau yang akan merugi. Hada wallahu a'lam bishawab.